Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman aku yang paling aku sayangi, yang baik-baik hati. Jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Buat yang suka dengan kisah-kisah misteri, kisah-kisah horor yang nyata gitu, yang pernah saya alami, juga kalian para subscriber yang udah berbagi cerita kepada saya alami, juga kalian yang belum berbagi cerita kepada saya alami, di sini tempatnya teman-teman, di channel aku gitu ya guys ya. Oke teman-teman, seperti biasa malam hari ini aku akan selalu mendoakan kalian yang terbaik ya guys ya. Sehat semuanya, dilancarkan rezekinya dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada malam hari ini aku akan membawakan satu kisah ya, cerita yang benar-benar terjadi terjadi dengan teman aku gitu ya guys ya. Teman aku ini membagikan kisahnya kepada aku. Dia adalah seorang Lina gitu. Lina adalah teman aku sejak dulu gitu ya guys ya, dan aku juga nggak tahu ya kenapa dia baru pas lihat aku di YouTube, dia lihat dan dia terus membagikan kisahnya ke aku gitu ya guys ya. Lina ini temen aku, orang Jawa gitu ya guys ya. Dia itu pernah dulu masa SMA-nya katanya dia pernah dari SMP itu dia sudah diajari nyinden guys ya, nyinden gitu, nyinden Jawa gitu. Nah pada saat itu teman-teman, sejak dia menekuni dunia seni dan jadi seorang sinden itu, dia itu seusia kita gitu ya, mungkin ada yang pernah mengalami atau juga belum mengalami gitu, dan membuat dia itu seolah-olah percaya dan tidak gitu, karena tapi dia mengalaminya gitu ya guys ya. Nah setelah dia masuk di sanggar sinden itu teman-teman, dia tuh masih belajar berlatih gitu ya guys ya. Dia belum menemukan hal-hal yang bisa dikatakan itu sangat mengganggu dia gitu ya guys ya. Nah tiba satu saat dia sudah diperbolehkan untuk manggung gitu guys ya. Di satu kampung, satu seniman ini, satu krunya ini diundang gitu ya, dibayar untuk menghibur para rakyat, pada rakyat desa di musim panen guys ya. Di situ ada semacam tari-tarian, dan kebetulan teman aku ini, si Linda ini adalah sindennya gitu ya guys ya. Dan selama dia menekuni dunia sinden, dan dia selalu manggung dimanapun, dia tidak mengalami hal-hal itu yang berbau keanehan juga kehororan buat dia gitu ya teman-teman. Tapi kali ini di desa itu dia mengalami satu hal yang sempat membuat dia shock gitu ya guys ya. Seperti biasa teman-teman, singkat cerita, dalam ingin dalam ingin melancarkan memulai acara itu, mereka para kru, para sesepuh mempunyai ritual-ritual tersendiri gitu ya guys ya. Begitu juga sindennya gitu. Dan si Linda ini, teman aku ini, dia pernah diberikan oleh neneknya, mbahnya itu, sesuatu yang menurut dia itu, kata mbahnya, asian gitu ya guys ya. Setahu aku asian itu adalah daya tarik, daya pikat untuk seorang sinden, menarik para laki-laki untuk dia naik ke panggung dan memberikan sawerannya. Entah saweran atau selebihnya aku tidak tahu ya guys ya. Singkat cerita, pas dia ingin memulai gitu, mereka saling sesepuh itu melakukan ritual-ritual yang sudah biasa mereka lakukan. Kebetulan di grup sinden ini dia itu baru dipanggil teman-teman. Selama dia ikut grup sinden lainnya, dia tidak pernah atau memang tidak tahu gitu, dia tidak pernah melihat real gitu bahwa sebelum memulai acara, semula pertunjukan, mereka punya ritual-ritual tersendiri gitu ya guys ya. Tetapi di sini si Linda ini temen aku, dia
benar-benar menyaksikan dengan dia yang diauri kembang gitu ya teman-teman ya, dengan dia yang ditanyakan kamu ada nggak satu pengasih pemberian doa-doa dari orang tua kamu, entah itu nenek kamu, dia bilang ada, dan itu selalu dia ucapkan, dia baca sebelum dia memulai gitu ya guys ya. Nah seketika itu juga teman-teman, Linda teman aku membaca pemberian mbahnya gitu, dan sesepuh itu manggut-manggut bahwa memang si Linda ini sudah dibekali satu doa buat daya pikat gitu ya guys ya, untuk menarik para lelaki pecinta tari-tari Jawa itu agar memberikan sawerannya kepada sinden-sinden mereka gitu ya guys ya. Nah setelah itu guys, singkat cerita, pada saat mereka melakukan ritual guys, tiba-tiba si Linda ini sedang berganti pakaian, ini kebaya atau apa, dan dia di satu ruangan. Pada saat dia mengganti pertama masuk itu dia sendiri teman-temannya, sendiri di tempat itu dia sendiri. Entah kenapa tiba-tiba dia merasa berdua dan dia berbicara guys, dia mengobrol, dan sinden itu sudah duduk dengan yang sudah kondisi yang rapi pakaiannya gitu kan, dia hanya membelakangi dengan sanggul dan kebayanya gitu ya guys ya. Dan si Linda ini tiba-tiba kaget, oh mbak udah di sini gitu, kapan datangnya, saya kok nggak tahu gitu ya, kata si Linda bahasa Jawanya gitu ya guys ya. Nah setelah itu si mbak itu bilang, dia hanya bilang saya dari tadi di sini, seperti itu gitu guys ya. Dan pada saat ketika dia berbicara itu angin guys, menurut si Linda ini angin itu seperti ada angin yang lewat ser gitu, diterpa gitu ya, diterpa di tubuh dia gitu ya guys, seolah-olah ucapan dia, suara dia itu membawa aura gitu, aura yang menurut dia kok membuat dia takut gitu dan merinding gitu, dan sebagus itu gitu ya guys ya. Dan Linda itu mendengar suara itu begitu merdu dan bagus, itu baru bicara gitu ya guys ya, baru ngomong gitu, bagaimana dia bagaimana dia melantunkan lagu-lagu Jawa dengan ciri khas sindennya gitu ya guys, mungkin lebih merdu dan sangat menarik perhatian semua orang gitu ya guys. Nah setelah itu selang berapa menit dia melihat loh, si Linda itu melihat bahwa si sinden tadi itu keluar gitu guys, keluar dari pintu itu, dan dia melihat dengan jelas bahwa si sinden itu tidak membuka pintu teman-teman, tidak membuka pintu gitu, dan dia lewat begitu saja gitu kan. Nah di saat itu juga si Linda berpikir, ah masa iya sih, kata dia gitu kan. Nah dia tuh sampai dia nyamperin pintu itu dia pegang-pegang ini, dielus-elus gitu teman-teman. Nah di situ dia berpikir, iya emang saya itu seseorang atau apa gitu kan ya teman-teman ya. Nah dia membuang pikiran yang tidak baik itu secepatnya, dan dia terburu-buru memakai kainnya, kebayanya, dan make upnya sudah gitu ya guys ya. Nah pada saat dia keluar itu teman-teman, dia keluar itu dia berjumpa lagi gitu, dia berjumpa lagi dengan si sinden tadi gitu kan. Dan tiba-tiba dia tuh udah melantunkan nada-nada lagu apa ya, kalau ini tuh lagu Jawa gitu ya guys ya, yang bagus guys, suaranya berdu, dan lagi-lagi dia merasakan aura dari suara itu, dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari mulutnya seperti angin, aroma gitu ya, aroma wewangian, sampai si Linda itu nyamperin gitu ya guys ya, nyamperin ke sinden itu, dan dia lagi-lagi bertanya teman-teman, Mbak siapa gitu kan, dan dia terus menyanyi seperti itu gitu teman-teman ya. Dan di situ rasa takut Linda itu belum ada gitu ya guys, karena dia merasa bahwa dia belum pernah mengalami hal seperti ini teman-teman ya. Tapi singkat cerita si Linda ini seperti
apa ya, seperti dihentak gitu ya teman-teman, dihentak bahwa dia, oh gue mau manggung nih gitu kan. Tiba-tiba dia berjalan secepatnya ke arah panggung belakang itu gitu ya teman-teman ya. Nah di situ sesepuh dan yang lainnya itu masih ritual dan hampir selesai. Setelah selesai teman-teman, mulailah pertunjukan itu gitu ya. Dan tiba-tiba guys, pada saat dia duduk, si sinden itu di samping dia teman-teman, di samping dia, dan dia tuh katanya merasakan bahwa pada saat dia nengok, dia tuh ada di sampingnya dan tidak ada yang melihat gitu, tidak ada yang melihat. Katanya sih, kata dia gitu, ada seorang sesepuh yang menatap kehadirannya, hanya satu orang yang melakukan ritual itu teman-teman ya, sesepuh ya. Nah tiba-tiba pada saat dia melihat ke samping, si sinden ini bertatap mata sangat cantik guys. Kata teman aku Linda, itu sangat cantik sekali. Dan tiba-tiba dia merasa tertabrak angin begitu kencangnya sampai dek gitu guys. Sampai dek, dan dia langsung diam. Di situ dia sudah tidak merasakan siapa dirinya lagi teman-teman. Dia yang dia tahu, kata orang-orang, dia tuh menyanyi, menari dengan sebegitu bagusnya, sebegitu merdu suaranya teman-teman. Sekarang aku mikir bahwa si sinden ini memang diundang oleh sesepuh itu, dan untuk memasuki salah satu dari sinden-sinden yang ada, dan itu memang sudah diminta teman-teman, dia masuk ke si Linda gitu kan. Dan saat itu juga berselang singkat cerita, berselang dia menari, bernyanyi, semua saweran banyak teman-teman, terus banyak yang ikut menari, begitu terpesonanya mendengar suara merdunya gitu ya guys, gerakan tariannya, sampai si Linda ini tiba-tiba udah selesai sekian entah berapa menit, dia terjatuh guys, terjatuh. Dan seperti biasa dia oleh sesepuhnya kayak seperti dikeluarin gitu ya teman-teman ya. Akhirnya dia sadar dalam kondisi tiduran, cuma sudah di pinggir, bukan di tengah panggung lagi ya gitu. Akhirnya dia bertanya, tadi saya kenapa ya gitu kan. Jadi diceritain lah sama temennya ini gitu. Terus dia merasa bahwa di situ dia mulai percaya bahwa yang kasat mata itu ada gitu guys ya, dan bisa dipanggil gitu kan. Dan itu dia rasakan sendiri, memang masuk ke dalam tubuhnya, walaupun dia tidak tahu apa yang dia lakukan setelah itu di dalam. Seenggaknya orang-orang tuh menceritakan bahwa kamu tadi begini, suara sampai dia tercengang-cengang, ada banyak laki-laki yang bahkan tergila-gila gitu kan ya dengan dia, akibat sinden itu masuk ke dalam tubuhnya gitu guys. Nah singkat cerita teman-teman, setelah acara selesai dan si Linda ini teman aku merasa bahwa perlu cari tahu, karena mungkin itu adalah nanti buat cerita dia ke anak cucunya gitu ya guys ya. Dia menanyakan bahwa itu sinden siapa, dan dijelaskan oleh sesepuh itu yang melakukan ritual guys, bahwa si sinden itu adalah dulunya ya, tapi aku agak-agak gimana ya, dulunya dia itu sinden ternama gitu ya guys. Dan kok bisa gitu ya, aku nggak habis pikir juga ya. Mungkin itu ya orang-orang tua-tua lah yang mengerti gitu ya teman-teman, kok dia bisa gitu seperti itu, seperti memanggil arwahnya gitu kan. Yang setahu aku orang sudah meninggal tidak bisa dipanggil arwahnya, mungkin itu jin yang menyerupainya gitu ya guys ya. Akhirnya diceritakan, dan si Linda itu teman aku jadi tahu bahwa bukan mempercayai ya, istilahnya bukan meyakini hal-hal seperti itu, tetapi dia perlu juga tahu bahwa yang goib itu ada gitu. Dia selama ini tidak percaya yang goib itu ada dan bisa dipanggil secara dia kan orang Jawa, ritual kejawen itu banyak, dan dia tidak tahu itu gitu ya guys ya. Nah setelah itu guys, dia mulai berhenti karena dia takut semakin lama meyakini adanya pemanggilan dan adanya dan meyakini bahwa
yang goib itu bisa masuk ke dalam tubuhnya, dan itu dia tidak mau gitu teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman ceritanya Linda itu. Sekarang dia lebih fokus menjadi ibu rumah tangga yang kisah dia itu adalah cerita untuk anak cucunya bahwa yang goib itu ada gitu. Jadi kita nggak usah terlalu percaya dan nggak usah juga nggak percaya gitu guys. Oke guys, itu aja cerita dari aku, semoga menghibur kalian. Kalian adalah teman-teman yang baik hati, yang sudah baik banget jempolnya, memencet like-nya, subscribe-nya, juga mengetik-ngetik komennya, juga share-nya gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak, tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Oke guys, thank you for watching. Sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.